Ya, itu adalah poin yang paling penting yang dari tadi Ibu dengar. Jangan membuli, jangan merundung sesama kawan. Apa itu membuli Ibu? Membuli itu mengejek, memaki, meremehkan, memukul. Itu semua disebut bully. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 poin peraturan kelas yang kita ingin lakukan. Poin yang pertama, jangan membuat kotor kelas. Kelas harus bersih dan rapi saat kita belajar. Apakah semua setuju? Setuju. Nah, kembali kepada keyakinan kelas. Tadi sudah kita buat peraturan-peraturan yang kita sepakati. Ibu tanya kembali. Jangan membuat kotor kelas, tak rapi. Ada nilai apa yang ada di dalam situ? Jadi kita berbicara tentang nilai. Ketika kita tidak membuat kelas kotor, maka dalam diri kita ada nilai kebersihan. Iya, sikap kita tidak membuat kotor kelas, menjaga kebersihan kerapian, bertanggung jawab. Maka nilai yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap siapa? Iya, terhadap kelas. Bertanggung jawab terhadap kelas artinya tidak membuat kelas kotor, tidak membuat kelas dinding kelas di coret-coret temboknya. Kelas harus bersih, kelas harus rapi. Kemudian tidak makan dalam kelas, tidak terlambat, tidak menyontek. Kemudian paling penting lagi kita omongin. Tidak terlambat. Kalau tidak terlambat berarti kita harus bagaimana? Iya. Kalau kita tidak terlambat, maka nilai yang ingin kita ciptakan dalam kelas adalah nilai disiplin. Oke. Kemudian ketika kita tidak menjelek-jelekan teman atau marah-marah dengan ibu guru di belakang, itu sikap apa? Nilai apa yang kita tunjukkan? Ya? Iya, menghargai. Jadi dalam kelas itu namanya menghargai, harus terjadi timbal balik. Ibu harus menghargai kalian, kalian juga harus menghargai ibu. Kawan harus menghargai kawan yang satu juga menghargai kawan-kawan yang lain. Jadi ibu akan membagikan angket yang berisi beberapa pertanyaan. Ini disebut dengan penilaian awal semester. Ini ibu lakukan. Ibu memetakan kalian punya minat, bakat, dan gaya belajar kalian. Kalian boleh isi di sini ya. Ibu akan bagikan. Lihat dengan serius. Ingat, nilai-nilai ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dan kita jalankan bersama. Jadi demikian proses pembuatan keyakinan kelas kita untuk hari ini, dan juga terima kasih karena sudah mengisi angket penilaian awal kelas. Demikian dari ibu. Tapi sebelum kelas selesai, seperti biasa jangan lupa kita berdoa. Kenapa berdoa? Ingat, bersyukur atas kesempatan belajar yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Oke, berdoa mulai. Selesai. Ibu mau kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Shalom, perkenalkan nama saya Anita Anggrani Kolimo. Saat membuat keyakinan kelas bersama-sama, saya merasa senang karena dengan adanya keyakinan kelas kami menjadi terarah. Keyakinan kelas sebuah hal baik karena bisa membuat kelas menjadi berubah. Demikian dari saya, Shalom.
Shalom, perkenalkan nama saya Dea Marlin Harmo. Saya merasa senang dengan adanya keyakinan kelas karena kelas menjadi lebih tenang, aman, dan tertib. Keyakinan kelas sangat bagus. Kami merasa sangat dihargai karena membuat keyakinan kelas kami sendiri. Demikian dari saya, Shalom. Selamat siang Bapak dan Ibu hebat. Selamat siang. Salam selamat dan bahagia untuk kita semua. Jadi pada hari ini saya akan mendemonstrasikan pengetahuan saya tentang budaya positif di ekosistem pendidikan. Namun berhubung jam siang, saya lihat Ibu Bapak masih ada yang semangat, ada yang sudah mulai kurang semangat. Mari kita ice drinking dulu. Silakan semua tolong berdiri. Tolong semuanya berdiri dulu. Kita akan melakukan yang namanya tepok semangat. Pertama saya akan peragakan, kemudian kita akan lakukan bersama-sama 2 kali. Yang pertama tepok semangat, yang kedua tepok lebih semangat. Jadi caranya seperti ini, mohon Bapak Ibu perhatikan saya. Tepok semangat. 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 Caranya begitu ya Bapak Ibu. Dengan ketiga, tepok semangat. 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 Lebih semangat. 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 Oke, luar biasa. Silakan duduk kembali. Jadi baik Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala UPTD SMP Negeri Moru, kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu yang sudah berhadir dengan saya di ruangan guru kita pada siang hari ini, kemudian yang paling saya hormati 2 orang yang ada di sini tapi hanya berhadir lewat foto saja. Beliau adalah yang pertama PP yang saya yang hebat, yaitu Bapak Yonatan Manimale. Yang kedua, saya punya fasilitator yang sangat luar biasa, Bapak Sandri Anyartoni. Baik, pada kegiatan ini Bapak Ibu ada 2 capaian yang harus saya capai. Yang pertama secara umumnya, ini merupakan bagian dari aksi nyata modul 1.4 yang harus saya lakukan sebagai posisi saya saat ini calon guru penggerak. Yang pertama ada memahami budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Ini capaian untuk kita semua ya, karena secara umum. Kemudian memahami peran guru dalam membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian capaian khusus ini bagi saya sendiri, mendemonstrasikan pemahaman dan pengalaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif kepada teman sejawat maupun rekan guru di sekolah. Nah, sebelum kita mulai, saya punya 3 pernyataan. Ada 3 pernyataan di sini. Saya ingin meminta pendapat Bapak dan Ibu, tolong diperhatikan. Pernyataan yang pertama, apakah Bapak dan Ibu setuju kalau sebuah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa sebuah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana? Setuju. Setuju. Coba yang setuju tunjuk tangan. Oke, baik. Yang tidak setuju? Hukumannya itu lebih jelas dulu. Secara umum, kita kan kadang-kadang sebagai guru sering juga memberikan hukuman secara fisik ataupun secara bisa kita sebut lebih kepada konsekuensi ya. Nah, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, ini hanya konsep pemahaman kita di awal ya. Bapak Ibu sudah punya jawabannya. Kemudian nanti di akhir kita akan tanya lagi apakah pemahaman masih serupa atau sudah berbeda. Nah, yang pertama, dalam kurikulum Merdeka ada beberapa tahapan yang perlu kita tahu untuk
kita mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi dalam IKM ini bukan hanya sekedar administrasinya saja, CP, ATP, modul, bukan hanya seperti itu, tetapi pada prosesnya, proses yang kita lakukan itu yang pertama, berpusat kepada murid. Jadi kita guru tidak lagi menuntut anak harus begini, anak harus seperti ini, tapi kita guru menuntun. Jadi beda menuntut dengan menuntun. Kemudian proses yang kita lakukan itu harus berdampak pada anak. Jadi berpusat kepada anak, yang kedua berdampak kepada anak. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin positif. Biasanya ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Pasti sebuah aturan. Kemudian ada tata tertib. Kemudian kalau dilanggar pasti ada hukuman, begitu kan? Nah, tapi di sini yang kita maksud adalah disiplin positif. Bagaimana kita sebagai guru mampu memunculkan bentuk disiplin pada anak. Jadi mereka sendiri yang mengontrol. Jadi disiplin positif di sini adalah bentuk kontrol diri yang ada dalam peserta didik yang harus kita munculkan. Kita guru memunculkan motivasi itu sehingga pelaksanaan disiplin itu istilahnya merdeka. Merdeka itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu anak itu terbebas dari perintah, terus mereka mampu memerintahkan dirinya sendiri. Kemudian pada yang tahapan kedua dalam IKM untuk membudayakan disiplin positif ini, di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Saya mau tanya Bapak Ibu, ketika pagi hari Bapak Ibu pergi ke sekolah, Bapak Ibu tidak ingin terlambat itu karena apa? Misal begini, saya harus datang ke sekolah cepat ini. Kalau saya terlambat nanti Bapak Kepala Sekolah berdiri dekat pintu pagar. Nah, itu bisa jadi salah satu alasan. Atau alasan kedua, nanti kalau saya terlambat bisa jadi Bapak tegur kita. Atau ada alasan lagi, memang kitanya yang menghargai nilai disiplin itu, sehingga kalau kita terlambat ke sekolah, kita sendiri yang merasa tidak nyaman. Nah, perasaan inilah, rasa kita menghargai diri sendiri inilah yang termasuk disebut tadi ke dalam disiplin positif. Nah, di sini ada dua motivasi dalam diri manusia ketika kita melakukan sebuah tindakan atau berperilaku. Ada namanya motivasi eksternal. Itu terbentuk karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal contoh tadi, takut terlambat ke sekolah karena takut ditegur oleh kepala sekolah. Itu contohnya ya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita berbuat baik karena ingin dipuji. Nah, kemudian ada motivasi dari dalam diri, motivasi internal. Ini adalah tujuan yang sebenarnya dari disiplin positif, di mana kita berbuat disiplin, kita tidak terlambat ke sekolah karena memang nilai-nilai yang kita percaya adalah seperti itu. Kitanya yang seperti itu. Jadi bukan tergerak karena orang lain, tapi karena kita menghargai bahwa sebagai seorang guru memang kita harus disiplin. Karena kita menuntut anak untuk disiplin, sedangkan kita tidak. Caranya bagaimana? Kita menuntut anak untuk merdeka, kita bertujuan menjadikan anak merdeka. Kalau kita guru belum merdeka, bagaimana? Nah, ada yang namanya di sini dihukum oleh penghargaan. Inilah Bapak dan Ibu, kenapa dalam kurikulum mengajar hukuman ataupun penghargaan itu sudah tidak ada lagi. Biasanya kalau di kelas di akhir tahun, anak-anak yang peringkat 1, 2, 3 kita akan berikan hadiah kan? Kalau dalam kurikulum merdeka itu sudah tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh menghukum anak, bukan dalam artian tidak menghukum sebenarnya, tapi ada cara baru dalam kurikulum merdeka ketika ingin kita memberikan sebuah hukuman atau konsekuensi. Nanti ada di depan. Nah, kemudian contohnya di sini. Posisi menghukum itu, posisi kemudian memberi penghargaan itu akan menurunkan motivasi pada anak. Dalam perangkingan misal, anak yang juara 1 ketika kita beri hadiah, mereka senang. Tapi bagaimana dengan anak peringkat kedua, ketiga dan seterusnya? Mungkin saat perangkingan itu yang merasa paling beban adalah anak yang peringkat 2.
Itu jelas sekali. Kemudian anak-anak akan berpikir seperti ini. Yang pertama, ada kondisi rasa cemburu dari anak yang lain. Ada posisi mereka tidak dihargai. Tiap tahun juga mereka yang ranking 1. Kenapa kita harus belajar capek-capek? Kenapa kita harus belajar serius-serius? Nanti mereka lagi yang juara 1. Jadi muncul kondisi-kondisi seperti itu, sehingga dinetralkan, tidak ada penghargaan. Terus kalau kita ingin memberikan pujian kepada anak, silakan. Ada kondisi-kondisi tertentu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, berikan pengakuan anak secara khusus. Yang kedua, berikan pengakuan itu secara bergantian, jadi semua dapat. Kemudian yang ketiga, secara konsisten. Konsisten artinya terus-menerus ya. Jadi bukan hanya ketika ada satu hal yang menarik di kita punya pikiran, kita memberi penghargaan, terus besok tidak lagi. Kemudian fokus pada prosesnya. Jadi penghargaan diberikan, jangan melihat hasil dia yang ranking 1, kita puji dia. Tetapi dalam prosesnya, ketika dia melakukan nilai-nilai baik, puji dia. Kemarin ibu lihat kamu membantu kawan kamu yang peserta didik baru, ibu menghargai sekali, kamu punya kepedulian. Munculkan nilai pada mereka yang ingin kita puji. Jadi prosesnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan. Ada guru PJOK di sini? Hadir. Hadir, tapi tidak masuk, tidak apa-apa. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang menjawab konsekuensi? Boleh tunjuk tangan. Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit pada mata pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Saya ulangi Bapak Ibu. Hukuman. Ada yang menjawab konsekuensi? Ya. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang sudah kita coret-coret. Anak coret-coret, terus kita menyampaikan menggantikan kertas tugas itu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Paling rendah dalam kurikulum Merdeka, cara yang dilakukan untuk menghukum anak adalah berupa konsekuensi. Bagaimana cara membedakan hukuman dengan konsekuensi? Ibu dong coba lihat di nomor 1. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat ke sekolah. Ada hubungan antara lari dengan terlambat ke sekolah? Tidak ada, itu berarti hukuman. Kemudian, lari lapangan 2 kali 10 menit pada pelajaran PJOK. Ada hubungan? Ada, karena dia sudah terlambat pemanasan. Maka lari yang dimaksud di sini adalah menggantikan pemanasan yang sudah dia lewatkan. Itu konsekuensi. Kemudian yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret. Itu konsekuensi. Membersihkan meja yang basah terkena air karena tidak sengaja, dia yang buat. Itu konsekuensi. Jadi sebisa mungkin hindari yang namanya hukuman, karena tidak ada dampak positif bagi dia. Hukuman itu sifatnya menyakiti. Kemudian tidak ada kesepakatan. Kita sendiri guru yang perintah, kamu harus bikin begini. Tapi kalau konsekuensi memang sifatnya tidak nyaman juga. Akan tetapi ada efek timbul balik dari dia punya hasil tadi. Dia terlambat makanya lari karena dia tidak ikut pemanasan. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin sedikitnya seperti ini Bapak Ibu bisa lihat. Kalau hukuman itu dia membuat anak tersakiti ya. Dan biasanya anak-anak ketika kita beri hukuman yang tidak cocok dengan mereka punya perbuatan, bisa jadi mereka dendam dengan kita guru. Itu ada. Ada yang tersakiti mungkin secara fisik, tapi ada yang tersakiti secara emosional. Itu akan membekas sampai kita besar. Saya yakin, termasuk saya di sini, ada tindakan yang dulu guru saya berbuat. Saya rasa kalau saya ingat sampai sekarang, saya sedih, saya sakit. Seharusnya mungkin ibu tidak seperti itu dulu memperlakukan saya. Itu kenapa? Karena salah pada saat memberikan hukuman. Begitu. Nah, terus kalau tidak kasih hukuman bagaimana ibu? Dalam kurikulum Merdeka ada tahapan yang namanya restitusi.
Restitusi ini adalah cara penyelesaian masalah terbaik selain konsekuensi. Jadi hukuman kita hilangkan, konsekuensi ada standar di tengah, yang paling baik lagi restitusi. Jadi sebisa yang dua tadi tidak usah kita gunakan lagi. Jadi restitusi ini adalah melalui proses kolaborasi kita dengan anak. Kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi nanti kita tanya, mereka salahnya apa, terus mereka maunya bagaimana, cara mereka mempertanggungjawabkan yang mereka buat tadi itu bagaimana. Mereka sendiri yang memilih caranya, dan itu menguatkan mental mereka lagi. Jadi ingat, prosesnya tadi adalah berpusat kepada murid, berdampak kepada murid. Nah, jadi hukuman kita sebut dengan identitas gagal karena banyak dampak yang tidak baik untuk anak ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi ada di sini. Yang pertama, anak dia akan belajar dari dia punya kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Di dalam restitusi, kita menawarkan kepada anak, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kamu punya kesalahan. Bukan memaksa. Kalau hukuman kita paksa, kamu lari keliling, itu kita guru yang memaksa. Bukan berarti anak sudah setuju. Kita kan tidak tanya, kamu setuju tidak kalau ketika ibu suruh kamu lari. Jadi restitusi ini tidak ya, tawaran, bukan paksaan. Kemudian kita menuntun anak untuk melihat dalam diri mereka lagi, apa tadi yang salah, kenapa kamu berbuat seperti itu. Nah, kemudian kita fokus pada karakter mereka dan fokus pada solusi. Akan tetapi yang paling baik adalah ketika proses restitusi ini kita lakukan, anak bisa kembali ke komunitas mereka itu tanpa rasa sakit. Begitu. Solusinya mereka yang mengambil solusi. Kalau mereka berkelahi, kita akan tanya mereka berdua yang menyelesaikan, sehingga istilahnya tidak ada dendam-dendam di belakangan. Nah, selanjutnya dalam IKM juga kemarin saya sempat sebutkan bahwa selain melakukan asesmen diagnostik, kita juga membuat keyakinan kelas pada saat kita masuk kelas. Jadi bahasa Inggris dia punya keyakinan kelas dengan gurunya, IPS, IPA, matematika juga seperti itu. Kenapa harus membuat keyakinan kelas? Karena pada IKM kan prosesnya berpusat pada murid. Jadi murid yang menentukan sendiri mereka mau kelas bahasa Inggrisnya seperti apa. Terus kita tanya, kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Ya kan, kita kan bisa buat peraturan, tidak boleh terlambat, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh. Nah, di sini bahasa-bahasa itu kemudian bahasa singkatnya mungkin yang mudah kita pahami, kesepakatan. Yang kemudian dilihat dari nilainya. Nilai ini lebih menggerakkan seseorang. Kemudian keyakinan itu dibuat untuk mendukung munculnya motivasi dalam diri peserta didik. Nah, yang nilai-nilai tersebut dibuat bersama, disepakati bersama, sehingga pada ujungnya kita berharap melalui keyakinan kelas terbentuk sebuah lingkungan yang positif untuk belajar. Contoh peraturan, dilarang terlambat atau tidak boleh terlambat, maka ganti bahasanya, ganti bahasa yang lebih positif yang menunjukkan nilai. Kalau terlambat, nilai apa yang kita tunjukkan? Disiplin. Berarti nanti diganti. Contoh keyakinan kelas yang pertama, disiplin. Tidak boleh saling mengganggu kawan, tidak boleh memaki, mengejek. Kita ganti redaksi bahasanya, saling menghormati. Berarti di dalamnya sudah termasuk yang tadi, tidak boleh baku ganggu, tidak boleh baku ejek, tidak boleh membantah guru, begitu. Kemudian contoh satu lagi, misal kita bilang ini, kita kan selalu belajar ya, berdoa di awal dan akhir pembelajaran. Jadi berdoa di awal dan akhir pembelajaran itu ke aktivitasnya. Nilai apa yang berada dalam situ? Bersyukur atas kesempatan belajar yang kita peroleh. Makanya setiap sebelum belajar kita berdoa karena bentuk syukur kita. Kemudian setelah belajar kita juga berdoa. Itu contoh-contoh keyakinan kelas yang kita bisa buat dalam rangka mewujudkan lingkungan belajar yang positif ya Bapak Ibu. Contohnya ada. Nah,
Jadi di sini contoh peraturannya, nanti bahasanya kita ganti di bagian keyakinan kelas itu dia berupa nilai-nilainya. Jadi dilarang mengganggu orang lain, berarti nilainya adalah menghormati. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan ya, contoh peraturan kelas, ini yang biasa di atas kita buat. Kemudian hanya kita ganti redaksinya menjadi nilai apa yang ingin kita tuju melalui peraturan kelas tersebut. Nah, setelah ini Bapak Ibu, hal yang tidak kalah penting bagi kita guru adalah kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar ini penting untuk kita kuasai sebagai guru. Kenapa? Karena pada dasarnya kita sebagai anak, sebagai orang tua, bahkan anak-anak, ketika kita melakukan sebuah artinya hal-hal yang melenceng atau menyimpang, itu pada dasarnya karena kita punya kebutuhan itu tidak terpenuhi dengan baik. Kita kebutuhan ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup itu ada 3. Sandang, pangan, papan. Itu dasar sekali, itu berupa kebutuhan fisik ya. Kemudian ada lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Begitu. Bapak Ibu, selama ini saya ya sebagai guru, jujur saya bilang, saya selalu menghindari yang namanya masalah dengan peserta didik. Kenapa? Saya merasa saya takut nantinya mereka tidak akan suka dengan saya. Nah, setelah saya mempelajari modul ini Bapak Ibu, ternyata pada diri saya ini ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima itu yang belum terpenuhi. Itu sehingga saya takut. Namun ternyata melalui proses penyelesaian masalah, melalui yang model restitusi yang tadi kita bahas, semua aman-aman saja. Ya, itu berdampak sekali pada saya ya, yang sudah mengalaminya sendiri. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, kebebasan dan juga penguasaan. Contoh kebebasan penguasaan ini Bapak Ibu, ada anak-anak kita yang mereka itu senang menjadi pemimpin. Jadi prosesnya bagaimana pada saat belajar, jadikan mereka ketua kelompok. Kalau tidak, itu nanti semangat belajar mereka akan turun. Ada anak-anak yang mereka itu kebutuhan dasarnya itu lebih dominan kepada kesenangan. Ciptakan media pembelajaran, lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, itu mereka akan senang. Kalau tidak ya biasa saja, tidak ada semangat. Maka itulah kenapa kebutuhan dasar ini harus kita pahami sebagai guru untuk bisa mengatur proses pada saat pembelajaran di kelas itu kita sesuaikan dengan kebutuhan dasar peserta didik kita. Nah, ada contoh. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Ibu Ani, ada Ibu Ani di sini. Tingkahnya membuat guru, Ibu Ani, bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Jadi kalau Bimo bilang seperti ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti kebutuhan apa yang dia mau? Kesenangan. Iya, kesenangan. Terus dia bilang, ibu kejar aku karena ibu guru sayang sama aku. Iya, kasih sayang. Berarti dia mau ibu guru seperti itu dengan dia. Kemudian yang keempat, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru bisa kejar aku. Itu apa? Kembali ke sini. Penguasaan. Iya, penguasaan. Yang terakhir, aku bosan mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Iya, kebebasan. Jadi penting bagi kita guru jangan monoton dengan model pembelajaran yang itu saja. Mungkin selama ini kita terkungkung dengan itu ya. Tapi berharap pada IKM ini, malah yang menarik pada IKM ini kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Misal pelajaran bahasa Indonesia, materinya adalah naratif ya Bu, cerita rakyat Ibu. Iya, naratif teks, cerita rakyat. Mungkin yang dibahas adalah cerita rakyat yang di alor punya, yang terjadi masa-masa dulu punya. Kita kan kurang tahu toh. Bisa panggil guru sejarah untuk berkolaborasi dengan kita saat mengajar. Bila perlu panggil Bapak Ketua ada dong.
karena dong lebih mengerti, datang di kelas bercerita dengan kita. Itu dalam IKM diperbolehkan. Nah, kemudian ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru, Bapak Ibu. Selama ini ada 5 posisi kontrol yang tanpa sadar kita sudah lakukan. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dalam kurikulum Merdeka ini diharapkan di antara 5 posisi kontrol ini yang bisa kita lakukan adalah posisi yang terakhir. Kita sebagai Bapak Ibu, setelah mengetahui 5 posisi kontrol sebagai guru, saya mau tanya, selama ini dari 5 itu posisi mana yang sering kita lakukan? Nomor 1. Nomor 1, kita lebih sering menghukum ya. Kita juga tidak bertanya kenapa anak terlambat. Kita hanya ngomong, kamu terlambat, kamu harus lakukan ini. Bisa jadi ada sesuatu alasan yang membuat dia terlambat datang ke sekolah. Jadi kita bisa bilang seperti ini, Ibu, ini kan hanya metode. Untuk kita orang alor ini, begitu kita tidak bisa buat. Alor ini anak-anak kalau kita tidak hukum, memang. Akan tetapi kita mencoba untuk merdeka belajar. Jadi sebisa mungkin kita mengubah paradigma kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau tidak bisa langsung sebagai manajer, maka paling tidak memberikan konsekuensi. Sebagai tadi posisi kita sebagai apa yang tadi? Memantau atau yang mengontrol. Lebih baiknya lagi kalau sebagai manajer ini kita bisa lakukan ya Bapak Ibu. Kemudian ini yang terakhir, contoh dari restitusi yang kita sudah bahas tadi. Jadi sebagai guru dalam kita menyelesaikan masalah anak, ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, bahwa sebagai manusia wajar kita berbuat salah kan? Atau mungkin sebagai guru kita tidak pernah melakukan salah? Bagaimana? Apa sebagai guru kita tidak pernah melakukan salah? Pernah. Jadi wajar dan itu manusiawi sekali. Dan kemudian kita memvalidasi tindakan anak bahwa itu salah. Apa yang salah? Kemudian bertanya apa yang mereka yakini, apa yang harus diubah dan bagaimana. Jadi tidak serta-merta ketika menghadapi masalah kita selalu membuat menghukum anak sesuai dengan ide dan pemikiran kita. Jadi sebisa mungkin prosesnya kembali kepada anak. Saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu, dalam IKM ini yang terpenting adalah prosesnya itu berpusat kepada murid dan kemudian berdampak kepada murid. Pada tujuan akhirnya ingin kita ciptakan adalah menciptakan peserta didik dengan profil Pancasila, merdeka. Nah, sebelum peserta didik merdeka, maka sebagai pendidik kita juga terlebih dahulu harus memerdekakan diri kita sendiri. Caranya dengan mengubah paradigma yang selama ini sudah terbentuk di dalam pola pikir kita sesuaikan, kita ubah sesuai dengan konsep pada kurikulum merdeka. Nah, sehingga Bapak Ibu, dengan terbentuknya, dengan penerapan budaya positif di ekosistem pendidikan di sekolah itu, maka semoga kita bisa mewujudkan proses pembelajaran yang berpusat kepada murid, berdampak kepada murid di lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid, sehingga kita sebagai guru ikut mendukung terlaksananya visi sekolah. Kalau sekarang dalam IKM sudah jelas ada berkelanjutan juga ya. Jadi semoga kita bisa mengubah paradigma kita untuk menjadi lebih baik dan memberikan yang terbaik untuk bisa mewujudkan peserta didik yang merdeka. Demikian dari saya hari ini Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas partisipasi dan waktu yang diberikan kepada saya Bapak. Sekian dari saya. Salam selamat dan bahagia untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Baik, terima kasih dan
kegiatan diseminasi tadi tentang budaya positif dalam ekosistem pendidikan ini menjadi masukan yang baik ya, masukan yang baik untuk kelembagaan di pendidikan terkhusus kita di SMP Negeri Moro. Ibu menyampaikan nilai-nilai baik yang akan dibuat oleh atau akan digunakan oleh guru dalam mendidik atau memberikan nilai positif terhadap anak ya, terhadap anak. Nah, yang biasanya membuat atau menghalangi daripada perbuatan-perbuatan baik seperti ini, nilai-nilai positif ini biasanya yang melatar belakangi itu ada budaya ya, budaya setempat, budaya alor yang identiknya dengan orangnya yang kasar, suka omongnya keras, dan lain sebagainya, sehingga terkadang hukuman atau menegakkan disiplin itu biasanya dengan bahasa kasar sampai berujung pada hukuman fisik ya, sampai pada hukuman fisik, dan itu dia berlaku pada masa-masa sebelumnya sampai muncul dengan di ujung rotan ada emas itu, di ujung rotan ada emas. Namun dia berkembang datang dengan munculnya undang-undang perlindungan anak, tidak boleh kekerasan terhadap anak, maka itu dia berkurang. Jadi hukuman yang bersifat fisik, pukul, cubit, pokoknya memberikan hukuman atau diskriminasi terhadap anak itu mulai berkurang. Datang muncul hukuman-hukuman fisik yang terkadang berkaitan dengan kesalahan itu ya, ataukah berkaitan dengan mata pelajaran ya. Itu tadi muncul juga bahwa misalkan kalau anak berbuat kesalahan hukumnya cabut rumput ya, terus anak berbuat kesalahan lari keliling lapangan basket. Nah, dari perbuatan baik ini maka ada muncul dipilah ada tiga unsur yang muncul di sini, antara konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Ini bagus sekali ya, ini bagus sekali. Tadi kita berpikir bahwa oh ya, dia kesalahan ini hukumannya ini, tidak bisa berhitung, hukumannya cabut rumput, tidak relevan begitu ya, tidak relevan, sehingga muncul tiga unsur ini ya, antara konsekuensi, hukuman, dan restitusi ya. Restitusi itu menciptakan kondisi yang baik dengan anak untuk anak menebus kesalahan itu ya. Jadi kalau saya mengatakan bahwa restitusi itu kita memberikan kebebasan kepada anak untuk memberikan keputusan mengenai kesalahan anak itu. Namun bukan berarti secara langsung kita memberikan kebebasan kepada anak, tapi paling tidak kita harus mampu menjelaskan kesalahan anak itu ya. Kita mampu mengidentifikasi kesalahan anak, terus sebab akibat daripada kesalahan dia. Nah, kemudian bisa saja kita memberikan kebebasan anak untuk mencari jalan keluar ataukah menebus kesalahan dia muncul dari anak itu. Ya, mungkin itu tanggapan dari saya. Tapi saya menggarisbawahi soal restitusi, konsekuensi, dan hukuman itu kami berharap bahwa dari perbuatan baik dari ibu dalam kegiatan diseminasi ini, Bapak Ibu guru sudah bisa memahami ini, dan terima kasih Ibu Nova sudah memberikan suatu masukan yang bagus sekali untuk pribadi Ibu Nova secara administrasi sebagai profesi seorang guru, memberikan masukan juga pada pihak sekolah maupun guru-guru yang ada di sekolah kita ini. Baik, terima kasih dan selamat siang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam
kebajikan buat semua. Untuk menyangkut kegiatan kali ini, menyangkut IKM, saya merasa sangat beruntung sekali mendapatkan pengetahuan baru, terutama di kurikulum yang baru ini. Menyangkut kegiatan pembelajaran tadi yang disampaikan oleh Ibu Nova, saya rasa sangat bermanfaat karena selama ini dengan metode guru yang lama kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah terhadap siswa, sebagai pengontrol, sebagai teman, saya merasa ada perbedaan dengan sistem yang lama. Menurut saya dengan kegiatan semacam ini saya akan mencoba untuk merubah pembelajaran saya sebagai seorang manajer di dalam pembelajaran, di mana akan mengedepankan siswa, kegiatan semua untuk berpusat kepada siswa. Saya mengharapkan kegiatan yang baik ini dapat diteruskan, juga kalau bisa untuk dapat diinformasikan kepada seluruh guru-guru yang ada di sekitar sini untuk perkembangan kemajuan pembelajaran ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.